Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian dimanapun Anda berada, didoakan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang pandai mensyukuri setiap nikmat yang Dia anugerahkan kepada kita. Didoakan mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi hambanya yang sentiasa ridha terhadap ketentuan qada dan qadarnya. Didoakan mudah-mudahan kita diakui oleh Allah sebagai hambanya yang sentiasa bersabar ke atas segala ujiannya. Sama ada ujian yang ringan maupun yang berat. Jika kita telah menjadi hamba Allah dan diiktiraf olehnya sebagai hambanya yang mensyukuri setiap nikmat, ridha atas segala qada dan qadarnya, sabar atas segala ujiannya, saat itulah mahabbah kita diakui oleh Allah. Itulah tanda bukti nyata mahabbah kita kepada Allah.
tentang mahabbah Allah kepada kita, mahabbah Allah kepada hambanya, mahabbah Rasul kepada umatnya, itu tidak perlu dipertikaikan. Dalilnya sangat banyak. Buktinya sangat banyak. Bahwa Allah melimpahkan rahmat dan mahabbahnya kepada makhluk ciptaannya, terutama manusia. Dalilnya cukup nyata bahwa Nabi SAW amat mencintai umatnya dan pengikutnya. Bahkan termasuk umat-umat baginda yang belum lahir pada masa baginda hidup, seumpama kita. Itu pasti. Yang jadi pertanyaan ialah, bagaimana pula kita? Adakah kita benar-benar menjadi Allah dan Rasul-Nya? Sedangkan Allah, kita yakin, hakul yakin, Allah ini telah melimpahkan rahmatnya sebagai tanda mahabbahnya kepada hambanya. Walaupun tentu kita tahu ada rahmat yang Allah berikan kepada hambanya bersifat rahmatun ammah, dan ada rahmat Allah yang Allah berikan pada hambanya sebagai rahmatun khassah. Tapi yang pasti, tidak ada makhluk yang dicipta oleh Allah, apapun bentuknya, jenis apapun dia, melainkan semuanya diberi rahmat oleh Allah. Karena itulah sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab itu tinggal kita, bagaimana kita hendak mewujudkannya. Hari ini, alhamdulillah, kita dapat insya-Allah meneruskan semula tajuk tazkirah kita kaitan dengan mahabbatullah wa rasulih. Dan saya ingin mengajak jemaah sekalian untuk meneruskan uraian, menyambung uraian yang telah kita pelajari pada siri yang lepas. Yang ada bukunya boleh lihat muka surat ke-10. Yang ada buku, lihat muka surat yang ke-10. Disebutkan ayatnya dan juga penjelasannya. Yang tidak ada, rujuk saja Al-Quran. Surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, ayat yang ketiga, dan surah Hud, juga ayat yang ketiga. Surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah yang ke-40, ayat yang ketiga, dan surah Hud, surah yang ke-11, ayat ketiga. Ini dua ayat terakhir yang kita pelajari pada sirah pas, tapi sebab baru saya sampaikan pembukaannya, mukadimahnya. Saya bacakan lagi sekali ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ghafir ayat 3. Ghafirudz dzambi wa qabilit taubi
syadidil iqabi, dzit tauli, la ilaha illahu, ilaihil masyir. Allah itu adalah zat yang mengampuni dosa. Zat yang menerima taubat. Tetapi sangat keras juga hukumannya, balasannya. Zat yang mempunyai banyak kurnia, yakni kepada makhluk ciptaannya. Tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia. Kepadanya sahajalah dan tidak pada yang lain tempat kembali. Sementara ayat yang ketiga dari surah 11, surah Hud. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon pengampunan kepada Tuhanmu. Kemudian tubu ilaih, bertaubatlah kamu kepadanya. Yumatikum, bila kamu dah lakukan ini, istighfar dan taubat, pasti yumatikum, Dia akan memberikan kepada kamu kesenangan. Walaupun mata itu merujuk pada kesenangan dunia yang sekejap dan sedikit. Mata'an hasanan, dan kesenangan yang baik, tapi tidak kekal sebab ia merujuk kepada mata dunia. Ila ajalim musamma. Di dunia hasanah, tapi tidak kekal. Wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Dan pasti Dia, yakni Allah, akan memberikan dengan mudah akan tiap-tiap siapa yang punya kelebihan akan kelebihannya, akan kurnianya. Wa in tawallau, tapi jika kamu berpaling, fa inni akhafu alaikum, sesungguhnya aku, kata Nabi yang diutuskan, takut atas kamu. Adzab yaumin kabir. Adab pada hari yang besar. Di dalam surah Ghafir atau surah Al-Min ayat ketiga ini, tempoh hari saya katakan, di sini Allah menyebutkan, Allah menyampaikan pada kita tabsyir sekaligus indar. Tafsirnya yakni kabar gembiranya ialah bahwa Allah itu ghafirud dzambi, pengampun dosa, qabilut taubi, penerima taubat, dzit tauli, zat yang empunya anugerah kurnia yang sangat banyak. Itu tafsir. Itu mahabbah Allah kepada kita. Inzarnya, peringatannya, bahwa Dia itu syadidul iqab.
sangat keras siksanya. Jadi dalam ayat ini Allah beritahu kita ada dua perkara, tabsyir dan indar. Kabar gembira dan indar, peringatan. Diharapkan dengan dua perkara yang Allah sampaikan, beritahukan pada hambanya ini, dia akan menimbulkan dua perasaan. Mendengar tabsyir daripada Allah, timbul roja, harapan. Roja, harapan. Sama ada bagi orang mukmin yang melakukan kebaikan, dia ada harapan. Karena tahu kebaikannya akan dinilai oleh Allah dan akan disediakan ganjaran. Sehingga si mukmin yang melakukan amal soleh tidak jemu-jemunya. Akan terus bersemangat. Karena tahu sekecil apapun amal solehnya, Allah sediakan ganjarannya. Allah sediakan balasannya. Nah, itu rojak bagi si mukmin. Bagi si kafir atau pelaku maksiat, dengan adanya tafsir, ada rojak. Rojak bagi si pelaku maksiat. Sehingga mereka tidak putus asa untuk terus merayu dan memohon kepada Allah agar dosanya diampunkan olehnya. Sebanyak manapun dosanya, sebanyak manapun, sebesar apapun, dalam fikiran, dalam keyakinan si pelaku maksiat ini masih ada ruang, masih ada peluang baginya yang diberikan oleh Allah untuk mendapatkan pengampunan. Sehingga dia tidak akan berputus asa memperbetulkan kesilapannya. Tidak berputus asa untuk meninggalkan gaya hidupnya yang gelap selama ini. Bertukar. Masuk jalan yang lurus dan terang. Seberat apapun, sesusah apapun, bahkan mungkin paksa berhadapan dengan risiko kehilangan nyawa. Dia tidak putus asa. Dan itu dibuktikan oleh kekasih-kasih Allah dahulu. Suhada. Dahulu pernah saya sampaikan bagaimana umat sebelum kita, kata Rasul, dia tahu, dia semangat untuk mencari pengampunan daripada Allah bagi segala dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Setelah beriman kepada Allah, dan dia sanggup mempertahankan keimanannya, walaupun Nabi kata, digergaji kepalanya, terbelah menjadi dua, dan mati karenanya. Sementara ada yang lain, disikat dengan sikat besi yang panas, sehingga mengelupas kulit kepalanya dan mati karenanya. Disalib dan dikerat-kerat tangan dan kakinya secara bersilang dan mati dengan sangat menyakitkan seperti alami oleh bekas lisir Fir'aun. Kenapa? Mereka tahu pengorbanan seperti itu baginya kecil dibandingkan dengan harapan yang Allah berikan, pengampunan. Itu bagi pelaku maksiat.
Dengan adanya tafsir timbul roja. Ima bagi orang mukmin sehingga tidak jemu-jemunya beramal soleh sekecil apapun. Wa ima bagi pelaku maksiat tidak jemu-jemunya untuk terus mengubah jalan hidupnya agar diri oleh Allah seberat dan sesusah apapun. Dengan adanya indar, sebab tadi syadidul iqab, Allah kata, aku ini syadidul iqab. Itu namanya indar, peringatan yang keras itu. Diharapkan manusia kita yang beriman, yang beramal soleh, atau mereka yang melakukan maksiat, ada rasa takut. Ada rasa takut. Orang yang beramal soleh, ada perasaan takut. Khauf namanya. Allah kata, aku ni syadidul iqab. Sehingga ketika mereka melakukan amal soleh, dia tidak sesuka hati. Berhati-hati. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Karena takut. Perasaan takut ada dalam dirinya. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Amal solehnya tidak diterima. Sebab Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah tidak hanya menilai gerakan-gerakan tangan kita, ucapan kita, perbuatan kita yang zahir. Tapi Allah melihat pada yang paling dalam. Sehingga menjaga. Dia betul-betul berusaha untuk menjaga niat amal solehnya semata-mata karena dia. Khawatir sungguh, jangan-jangan. Amal solehnya nanti ditolak. Timbul rasa takut. Sebab bila ditolak, amal soleh bukan sekadar tidak dapat pahala, bahkan syadidul iqab. Dia pun, si mukmin yang soleh pun membaca juga hadis-hadis Nabi Al-Quran. Nabi beritahu bagaimana orang mati syahid, perang di medan perang melawan orang kafir, terbunuh. Sahabat pun mengakui bahwa dia mati syahid. Diuruskan jenazahnya selayaknya orang mati syahid. Tidak dimandikan. Dikafankan dengan pakaian yang berlumuran darah. Ya, semua orang mengakui dia syahid. Tapi Masya Allah sesampainya di akhirat. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disoal, dipertanyakan, dipertahuyakan oleh Allah tentang amalnya. Termasuk kematiannya yang syahid. Itu. Dan mereka mengaku, mengklaim, ya istashhadtu. Ya Allah, dahulu aku berjuang. Menggunakan segala nikmat yang kau berikan padaku untuk berjuang di jalanmu. Hatta istashhadtu. Sehingga aku mati syahid. Fika, di jalanmu ya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Allah maha tahu niat orang ini. Lalu Allah kata, kadzabta, engkau berdusta, engkau bohong. Dahulu kamu berperang di jalan aku, bukan karena aku. Kadzabta. Akhirnya orang ini masuk neraka. Tengok. Jadi kita sebagai pelaku amal soleh, orang mukmin, orang yang buat baik, jangan sekali-kali tidak ada rasa khauf. Karena Allah bagi indar. Jika orang yang mati syahid, itu kemuncak kemuliaan kematian, itu pun sebagai ahli neraka di akhirat. Karena niatnya bukan karena Allah. Bagaimana amalan-amalan yang ya tingkatannya lebih rendah daripada mati syahid. Jika dilakukan bukan karena Allah. Dan Allah tahu itu dalam hati itu. Allah tahu apa yang dalam hati itu, apa niatnya. Jadi boleh saya simpulkan. Al-Mu'min ayat 3 ini
ada tafsir, ada indar. Dengan tafsir timbul roja, harapan-harapan. Ima bagi si mukmin supaya rajin beramal terus walaupun amal baiknya tidak diiktiraf oleh manusia, oleh orang lain, tak dapat penghargaan pun. Sementara bagi si asin, pelaku maksiat, pun juga tidak putus asa untuk memohonkan peluang yang Allah berikan, mohon ampun kepadanya. Saya kata tadi, sesusah apapun, sesukar manapun, sesulit apapun, bahkan mungkin mereka sanggup mengorbankan jiwa raganya bagi mendapatkan pengampunannya. Dan dengan adanya inzar, si mukmin ada rasa takut sehingga beramal bersungguh-sungguh. Bukan hanya sehingga si mukmin ketika melakukan melaksanakan perintah Allah, bukan sekadar berusaha memperbetulkan amalan-amalan zahiriyah, kaifiyahnya, tapi juga menjaga niatnya. Jangan sampai lari. Sementara si kafir pun demikian juga. Dia ada harapan untuk dapat pengampunan. Karena Allah memberikan harapan itu. Ghafirud dzambi, qabilit taubi. Tapi dia beri ingatan dia supaya dia takut. Kalau kamu tidak manfaatkan ini, ingat. Azabku sangat pedih. Sehingga pergerakan manusia menuju Allah, saya katakan hari, perjalanan manusia menuju penciptanya, dalam bahasa agama dipanggil suluk. Suluk. Kita yang berjalan itu namanya salik. Kalau ramai salikun, didorong. Kita didorong dari belakang dengan sifat khauf dan ditarik dari depan dengan roja. Sehingga perjalanan manusia ima yang mukmin wa ima yang asin laju pergi menuju Allah. Karena ada yang menarik dari depan namanya roja, harapan itu boleh menarik kita ke depan. Ibarat kita di kereta ditarik dari depan lebih laju, namanya roja. Dan ditolak, didorong dari belakang, namanya khauf. Sebab itu, pergi, berjalan menuju Allah, tidak boleh perlahan-lahan. Allah pun berfirman, fafirru ilallah. Firru itu lari, laju. Sari'u. Laju. Jadi bukan hanya ini. Apa namanya? Al-Mu'min ayat 3. Sementara Hud ayat 3 sama. Ini harapan juga. Tafsir juga. Dan indar. Roja dan juga khauf. Tafsirnya yakni kita diberi peluang untuk minta ampun, diberi peluang untuk taubat, dan Allah bersedia mengampunkan kesalahan kita. Dan bila kita memanfaatkan peluang ini, Allah akan bagi kesenangan dunia, fid dunya hasanah, dan Allah akan berikannya di akhirat. Nah, itu tafsir. Supaya kita ada roja, tak kiralah si mukminun salihun, insanun salih, rajulun salih, atau rajulun asin. Ada roja. Sehingga tidak putus asa. Tapi juga ada indarnya. Indarnya di hujung tuh. Tapi kalau kamu berpaling, kamu tak nak menerima peluang yang aku berikan ini, ya akan menimpa kamu azab pada hari yang besar. Itu inzarnya. Timbul khauf. Timbul khauf. Itu poin pertama dari 2 ayat ini. Tentang
Mahabbah Allah. Sebab ini ayat disebutkan sebagai rangkaian ayat yang menjelaskan tentang mahabbah Allah. Cinta Allah kepada hambanya. Apa mahabbahnya? Jamaah sekalian, tempoh hari saya nyatakan bahwasanya hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim, ma'ahadun asbaru ala adan sami'ahu minallah yad'una lahu al-walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada seorang pun makhluk, memang tak ada pun, yang lebih sabar, atau tidak sesuatu pun makhluk, bukan hanya seorang, sesuatu pun, termasuk batu, termasuk kayu, yang lebih sabar mendengar cacian, menerima cacian, yang lebih sabar daripada Allah. Artinya Allah lah zat yang paling sabar menerima cacian, makian daripada makhluknya. Bahkan cacian yang paling dahsyat yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah, ada pula mereka menuduh Allah punya anak. Oh, itu terberat sekali itu. Itu celaan terberat, terbesar sekali. Dituduhnya Allah punya anak. Allah punya pasangan hidup. Itu paling berat sekali. Sungguh pun Allah dicela begitu, dihina begitu. Masya Allah. Allah masih beri kepada mereka peluang untuk minta maaf dan Allah akan beri kemaafan. Allah tidak segera menyiksa mereka. Masih ditangguhkan. Itu dalam ayat sebelumnya ya, yang kita telah pelajari dalam ayat surah An-Nahl ayat 61 sebelumnya. Sementara mereka bukan hanya diberi peluang untuk minta ampun dan Allah bisa mengampunkan, sementara mereka belum minta ampun, belum mau minta ampun, belum mendapat ampunan, Allah masih tetap yarzuquhum. Allah masih terus-menerus bagi mereka rezeki. Allah tidak sekat rezekinya. Masih diberi kesehatan, matanya masih boleh melihat, walhal hamba ini sangat jahat kepada Allah. Bukankah itu bukti mahabbah Allah yang luar biasa, saya katakan tadi. Rahmat Allah yang tidak terkira. Dihina, dicaci, dikeji, dituduh yang sangat keji. Tapi Allah masih tak apalah. Aku bagi kamu peluang. Aku tidak akan siksa sekarang. Aku tak akan balas kejahatanmu kepada aku, kata Allah. Sekarang tidak aku tangguhkan. Aku beri kamu masa, aku beri kamu tempoh peluang untuk kamu minta ampun. Untuk kamu minta maaf. Dan bila nanti kamu minta maaf, ya aku akan maafkan. Nah, sementara kamu belum mau minta maaf sekalipun, sementara kamu belum dapat kemaafan daripada aku sekalipun, tak apalah. Rezeki kamu aku cukupi. Makan minummu aku cukupi. Oksigen aku antar tiap saatnya. Sebagaimana orang-orang soleh, hambaku yang soleh mendapatkan nikmat daripada aku, rezeki daripada aku, kamu yang banyak maksiat pun aku bagi rezeki. Bukankah itu rahmat Allah? Bukankah itu ada mahabbah Allah? Sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Sebab itulah, satu di antara anugerah terbesar Allah, rahmat terbesar Allah kepada kita, peluang yang Allah berikan kepada hambanya yang berdosa untuk minta maaf, minta ampun. Itu anugerah besar. Coba kalau kita renungkan. Kesehatan itu anugerah Allah. Kekayaan itu anugerah Allah. Mata boleh melihat itu anugerah Allah. Oksigen itu anugerah Allah. Matahari itu anugerah Allah. Dari sekian banyak anugerah Allah, itu anugerah besar-besar belaka. Tapi coba mana yang lebih besar? Kesehatan, keselesaan hidup, kekayaan, darjah, kekuasaan.
ataupun peluang bertaubat. Peluang bertaubat, tawaran pengampunan. Peluang bertaubat yang Allah berikan itu ya mas sekalian. Dan janji Allah bahwa Allah akan ampunkan jika kita minta ampun. Itu anugerah yang lebih besar daripada kesehatan. Percayalah. Lebih besar daripada oksigen. Kenapa saya kata begitu? Oksigen yang Allah bekalkan kepada makhluknya itu anugerah besar betul. Sebab kalau tak dapat oksigen, mati. Paling tinggilah kalau orang tak dapat bekalan oksigen, mati. Paling tinggilah kalau ada orang tak diberi kesihatan, sakit, mati. Paling dahsyatlah bila orang katalah matanya sudah tidak dapat melihat, telinga sudah mendengar, ya buta, pekak, itu paling tinggilah. Tetapi jika kita berbuat salah, berbuat dosa, kemudian Allah tutup peluang untuk mendapatkan pengampunan. Sekali buat dosa, kita tak akan mendapat pengampunan. Kerana peluang untuk minta ampun tidak diberi. Apa akibatnya? Neraka. So, mana yang lebih besar? Peluang bertaubat itu anugerah lebih besar daripada dunia dan isinya. Lebih besar daripada anugerah berupa matahari. Sebab itu saya kata, kalau kita tak dapat oksigen, katalah Allah tak bagi anugerah oksigen, paling-paling mati. Dan orang mati karena sesak nafas, tak oksigen, belum tentu dia masuk neraka, boleh jadi masuk surga. Orang yang mati kerana sakit, belum tentu masuk neraka. Mungkin malah masuk surga karena penyakit yang dia akan mengampunkan dosanya. Tapi jika kita berdosa, apalagi manusia ini sentiasa buat salah dan dosa, dan Allah tak pernah beri peluang untuk bertobat. Maknanya kalimah tawab, sifat at-tawab yang maha menerima taubat itu katalah Allah tidak ada. Subhanallah. Katalah, wahai manusia, aku tidak punya sifat tawaf umpamanya. At-tawabu, maksudnya. Tawab. Aku tak ada sifat punya tawab, maha menerima taubat. Apa jadi bagi kita? Sementara setiap saat kita buat salah. Buat salah sebenarnya dosa. Dan akibat dosa itu siksa. Sementara peluang untuk minta ampun tidak ada. Akhirnya kita hanya senang di dunia, sehat di dunia, kaya di dunia. Di akhirat semua masuk neraka. Dan itu sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Kenapa bertukar-tukar Imran? Lari dia. Okey. Ya, tadi ada orang buka skrin. Oh, itu. Itu lari-lari. Udah ya, itu. Mahabbah terbesar. Peluang bertaubat yang Allah berikan pada kita. Sebab itulah ya mas sekalian, saya ingin bacakan dahulu ya dalam buku itu. Elok saya baca dulu, nanti saya jelaskan hadisnya. Lihat yang ada bukunya. Sebanyak apapun dosa manusia, Allah pasti akan mengampuninya. Asalkan ia betul-betul bertaubat, Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di dalam hadis ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sebenarnya ada dalam hadis saya carikan ya, di dalam hadis mana dia? Dalam hadis Abu Musa Al-As'ari daripada Abdullah bin Qais Al-As'ari,
Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ditulis terjemahannya, Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang bertaubat, yang berbuat keburukan di siang hari bertaubat. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari karena hendak menerima taubat orang yang berbuat kejahatan malam hari. Dan itu berlaku hingga matahari terbit dari sebelah barat. Matan hadisnya berbunyi begini. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengulurkan, membentangkan kedua tangannya pada malam hari liyatuba musii'un nahar. Memberi peluang untuk bertaubat bagi orang yang melakukan dosa di siang harinya. Siapa yang buat dosa siang hari, malam harinya Allah mengulurkan tangannya. Mari. Bertaubatlah. Kamu pagi tadi, kamu siang hari tadi kan berdosa pada aku. Sekarang aku bagi peluang pada kamu bertobat. Mari. Sila datang. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Dan Allah membentangkan, mengulurkan tangannya siang hari bagi memberi peluang untuk bertaubat bagi orang yang melakukan kejahatan malam hari. Wahai kamu hambaku, malam hari kamu buat dosa. Malam tadi kamu buat dosa ini kepada aku. Sekarang pagi hari ini, siang hari ini, aku bagi kamu peluang untuk bertaubat. Sila minta ampun. Dan ini Allah lakukan jemaah sekalian. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sehingga matahari terbit dari barat. Allahu Akbar. Sehingga matahari terbit dari barat. Maknanya hingga kiamat. Selagi dunia masih ada, selagi dunia masih seperti ini, peluang pintu bertaubat Allah tidak akan tutup. Yang kedua, dan Dia mengampuni semua dosa, sekalipun dosanya sepenuh isi bumi. Wahai manusia, sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi, kemudian kamu bertemu aku dengan dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku datang kepada kamu dengan membawa pengampunan seisi bumi itu pula. Ini maksud hadis yang kedua. Maksud hadis yang kedua. Hadis ini daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Ya bana Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fik wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selagi mana kamu masih berdoa memohon pengampunan kepada aku, selagi mana, selama mana kamu masih terus berharap akan pengampunanku, aku akan ampunkan dosa kamu. Aku akan maafkan kesalahan-kesalahan kamu, perbuatan kamu yang tidak baik yang kamu lakukan itu. La ubali. Masya Allah. Allah berfirman, la ubali, aku tak kisah. Aku tak kisah, aku tak peduli. You berdosa, kamu berdosa, kemudian minta ampun pada aku tak peduli, aku akan maafkan juga. Itu Allah SWT. Kan kita mungkin sebaliknya. Karena kamu buat salah, jangankan kamu minta maaf. Jangan kamu tak minta maaf. Minta maaf pun aku tak akan ampunkan. Itu kita. Kamu menangis air mata darah pun, kirim salam. Aku tak akan maafkan. Itu kita. Allah Subhanahu wa taala
sebanyak manapun dosamu. Ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ana as-sama. Wahai anak Adam, jika sekiranya dosa-dosamu memenuhi, banyaknya dosa itu hingga sampai memenuhi ruang langit, cakrawala, itu mana dosa yang sangat banyak dan berat-berat sebesar-besar belaka. Tsummas taghfartani, kemudian kamu minta ampun kepada aku bersungguh-sungguh, bertaubat bersungguh-sungguh kepada aku. Ghafartu laka, aku ampunkan. La ubali, aku tak kisah. Jangan kamu fikir dosamu terlalu berat hingga aku tak bersedia mengampunkannya. Asal kamu bertaubat. Jangan kamu fikir mentang-mentang dosaku ampaknya terlalu besar sehingga tak perlulah minta. Tidak. Tidak. Aku akan sentiasa mengampunkan dengan syarat kamu bertaubat. La ubali. Ini kalimat firman Allah, kata Nabi, la ubali. Aku tak kisah, aku tak peduli sebanyak manapun, seberat manapun. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, jika sekiranya kamu datang menemui aku, kamu berusaha datang untuk mendekatkan diri kepada aku sambil membawa dosa yang memenuhi bumi, sebesar banyak planet bumi, khotoya, kesalahan. Thumma laqaitani la tusyrik bi syai'an, dan kamu datang pada aku dengan dosa itu dengan syarat kamu tak ada syiriklah. Kamu tidak menyekutukan akulah. La ataituka biqarabiha maghfirah. Aku pun akan temui kamu dengan membawa pengampunan sebanyak itu pula. La ubali. Aku tak kisah. Allahu Akbar. Aku tak kisah. La ubali. Inilah anugerah terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika kita tidak memaafkannya, tidak memanfaatkannya, ya rugi kita. Sangat rugi. Fahami tadi yang pertama sampaikan tadi. Dua ayat kita pelajari ini, di situ ada tafsir, di situ ada indar. Dengan adanya tafsir supaya ada roja, tak kiralah yang soleh ke, yang fajir ke. Dengan adanya indar supaya timbul khauf. Dan tadi saya analogikan, ibarat kita ini berjalan nak menuju satu destinasi, perjalanan kita menjadi sangat laju. Tak boleh tunda-tunda, tak boleh leka-leka, tak boleh perlahan-lahan. Apalagi Allah kata firru, lari, laju-laju, sari'u, cepat-cepat. Jangan leka-leka, masa suntuk. Nah, ada dua penggerak, ada dua faktor yang menggerakkan kita laju kepada Allah bila kita faham. Satu yang menarik dari depan, itu namanya roja. Kedua yang dia menolak dari belakang, namanya khauf. Bila itu difahami dan dirasakan ya mas sekalian, tidak ada orang yang putus asa dalam hidup. Karena nanti tak kiralah sama ada si pembunuh atau yang membunuh, jika memanfaatkan peluang yang Allah berikan ini, boleh jumpa di surga. Itu sabda Nabi itu. Itu sabda Nabi. Saya pernah menyampaikan satu tajuk, ketika Allah tertawa. Saya pernah sampaikan satu tazkirah, ya ini ketika Allah tertawa. Satu di antaranya, ya ini tertawa. Allah tertawa itu memberikan ridha lah. Karena ada si pembunuh dan yang membunuh jumpa di surga. Allahu Akbar. Kan kalau yang terbunuh masuk surga itu senang, kita nak faham karena teraniaya. Mati dan teraniaya. Tapi yang membunuh, yang zalim pun boleh masuk surga ini macam ya, karena memanfaatkan anugerah Allah yang besar ini.
Oh, Allah itu rupanya qabilut taubi. Allah itu rupanya ghafirut taubi. Roja. Ditarik oleh perasaan rojanya, ditolak dengan perasaan khaufnya. Masuk surga antara si pembunuh dan yang terbunuh. Qatil wal maktul. Akhirnya berjumpa di surga. Macam mana? Apa agak yang diborakkan oleh dua hamba Allah ini? Wah, dahulu dia gaduh besar hingga peringkat membunuh. Subhanallah. Ya, akhirnya mereka hanya memuji Allah. Yalah. Tak ada siapa yang layak dipuji ketika itu. Akhirnya semua memuji Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah. Zat yang telah memberikan kita petunjuk ke jalan ini. Dan tidak ada sesiapa yang boleh memberi petunjuk jika bukan kerana Dia yang bagi petunjuk. Jemaah sekalian, berikutnya. Coba perhatikan semula kepada ayat 3 surah Ghafir itu. Saya ingin tambahkan lagi penjelasan tafsir saya. Atau rojak tadi. Di dalam surah Ghafir itu ya mas sekalian, Allah memberitahu kita bahwa Dia itu Ghafirud Dzambi. Ghafir. Ini menarik sekali kalau kita tadabbur ya mas sekalian. Kerana di dalam Al-Qur'an ini, di dalam Al-Qur'an ini sifat Allah yang bermakna Maha Pengampun itu ada 3. Saya ulangi, sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang bermakna yang maha mengampunkan dosa itu ada 3. 1, Ghafir. Ghafir. Itu wazannya fa'il. Daripada ghafara juga. Ghafara, ghafirun. Itu isim fa'il. Fa'ilun. Yang kedua, ghaffarun. Ghaffar. Wazannya fa'al. Itu wazan mubalaghah. Fa'al, ghaffar. Yang ketiga, ghafur. Ghafur, wazannya fa'ul. Jadi ada fa'il, fa'al, dan fa'ul. Ada ghafir, ghaffar, ghafur. Root word-nya sama. Ghafaro. Kita terjemahkan Melayu pun sama juga. Maha pengampun, maha pengampun, maha pengampun, maha pengampun. Tetapi kalau kita perhatikan ada perbezaan. Mana mungkin kalimat tidak sama makna serupa? Tidak mungkin. Ghafir ay ayaghfiru dzambal wahid. Ghafirud dzambi. Ghafir itu ada yang memberi penjelasan begini. Yani Allah itu maha mengampunkan satu jenis dosa. Satu jenis dosa. Ghafirud dzambi. Pengampun satu jenis dosa. Mungkin ini merujuk pada orang yang berdosa, yang dosanya belum banyak. Kepada mereka yang dosanya belum banyak, kesalahannya belum banyak, kesesatannya belum jauh, Allah kata, aku ni ghafirud dzambi. Aku ni pengampun dosamu tu. Itu ghafir. Dan juga dosa tadi yang mungkin belum banyak, belum berat. Adapun ghaffar atau ghafur, ghafur adalah ghafurun. Jadi ghafara juga. Ai huwa ma yaghfiru dzunubal izam. Ghafur itu merujuk kepada Allah, makna Allah, zat yang maha mengampunkan dosa-dosa yang izam, yang agung, yang berat, yang besar. Kasirul maghfirah, yang maghfirahnya bukan sikit tapi banyak. Tadi nyatakan, karena hamba Allah ni datang kepada Allah dengan membawa dosa yang banyak, maka Allah pun menemui orang itu dengan pengampunan yang banyak. Itu ghafur.
Dan tadi juga disebutkan hadisnya, la ubali, aku tak kisah. Allah kata, aku tak kisah sebanyak manapun dosamu. Tak kisah. Seberat apapun dosamu, aku tak kisah. Kalau kamu datang jumpa aku berdosa yang banyak, aku pun akan menemui kamu dengan membawa pengampunan yang banyak. Jika kamu menemui aku dengan berdosa yang berat-berat, yang besar-besar, aku pun akan sediakan pengampunanku yang besar-besar. Sebab aku ni Ghafur. Ghafur. La ubali. La ubari. Ay fawa yaghfiru dzunub bil jumlah wa la yuhasabu 'alaiha. Allah akan mengampunkan semua jenis dosa dan tak kira, tak pakai kira-kira. Tak berkira-kira lah, ibarat mama bagi macam tu. Itu Ghafur. Jadi bagi yang dosanya sedikit, Allah bagi tahu, bagi orang yang sedikit atau satu, aku ini Ghafir. Mungkin orang yang dosanya banyak, maksiatnya banyak, bagaimana aku ni kan maksiat banyak, dosa banyak, sesat sudah lama. Sedangkan Allah hanya Ghafir, nampaknya orang seperti aku ini tak dapat can lah. Allah kata, oh tidak. Untuk kamu, aku ni Ghafur. Ada harapan juga bagi yang pelaku-pelaku maksiat besar-besar dan banyak. Itu. Kemudian ada yang lain. Ialah dia orang buat dosa sedikit. Allah bagi tahu dia Ghafir. Dia orang buat dosa banyak. Berat-berat. Dan mungkin tak selalu. Dan Allah kata Ghafur. Masalahnya mungkin yang ketiga, orang seperti saya ini, dosa saya bukan hanya dosa kecil, bukan sedikit, bukan hanya banyak, bukan hanya kecil tapi juga besar, bukan hanya sedikit tapi juga banyak. Masalahnya bukan hanya sekali tapi banyak kali. Wah, kan lebih teruk ni. Tadi dosa kecil, dosa sedikit, itu okeylah. Nombor 2 yang B, dosanya banyak dan besar-besar. Tapi mungkin lakukan sekali 2 je. Allah kata Ghafur. Yang ketiga ni, yang C ni, lah dosa aku ni bukan sikit tapi banyak. Dosa aku bukan dosa kecil tapi besar-besar. Aku melakukan pula bukan sekali 2, dah istiqomah. Buat dosa pula dah istiqamah berulang-ulang. Macam mana ni? Tentulah sifat Ghafir Allah tak dapat menampung. Ini tentu bukan orang seperti aku. Ghafur Allah tentu bukan untuk orang seperti aku. Yang dosanya banyak, besar dan berulang-ulang. Apa kata Allah? Wahai hambaku, jangan khawatir. Aku Ghafir, aku Ghafur. Untuk orang seperti kamu, dosanya banyak, berat, dan kamu lakukan banyak kali, aku ni Ghaffar. Untuk orang ini, Ghaffar. Kenapa? Ghaffar ni jamaah sekalian, Allah yang maha mengampunkan dosa yang banyak, yang berat, dan berulang kali. Ya alladzi yaghfiru dzunuba ibadi marratan ba'da ukhra. Allah mengampunkan dosa-dosa hambanya berulang kali. Karena apa? Karena hamba itu melakukan dosa berulang kali dan bertaubat berulang kali, maka Allah pun memberi pengampunan berulang kali. Jadi dalam kalimah Ghaffar itu ada kalimah tikrar, berulang kali pengampunannya. Sekarang siapa yang tidak diberi peluang kalau begitu? Tidak ada. Yang dosanya sedikit, saya kata saja kecil, Ghafir. Senang, peluang cukup Ghafir, ampun. Yang dosanya banyak dan berat-berat, Allah kata, ya aku ni Ghafur. Ada lagi peluang. Habis bagi dia itu teruklah, bukannya sikit, banyak, bukannya kecil, besar, bukan sekali 2, dah banyak kali dah. Dah berbulan-bulan, bertahun-tahun dah dosa dia. Dah bertahun-tahun, hampir seluruh hidupnya ini dihabiskan untuk maksiat pada Allah.
masihkah ada peluang dilakukan? Dia untuk mendapat pengampunan. Allah kata, aku bukan hanya ghafir, aku bukan hanya ghafur, aku ini ghaffar. Bukankah ada orang yang berdosa banyak dan berat dan dilakukan banyak kali? Membunuh orang bukan sekali, 100 kali diulang-ulang bunuh orang. Perbuatan bunuh orang bukan sekali, 100 kali. Melakukan sihir bukan sekali dua. Puluhan tahun dia melakukan sihir. Hingga dewasa, hingga ke hampir penghujung umurnya lah. Tetapi Allah Ghaffar, contohnya bekas ahli sihir Fir'aun. Jadi seakan-akan, saya ulangi ya, seakan-akan seolah-olah ka'annahu ta'ala yakun, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Seakan-akan. Ya bani Adam, ya ayuhan nas, idza kunta zaliman fa ana ghafir. Wahai anak Adam, apabila kamu ini bergelar zalimun, maka aku pula punya sifat ghafir, sama. Ghafir bagi orang yang zalim. Sama-sama isim fa'il ya. Ghafir bagi orang yang zalim. Ya bani Adam in kunta zalumun fa ana ghafurun. Wahai anak Adam, bila kamu ini bukan zalim tapi kamu bergelar zalum. Zalum lebih dahsyat daripada zalim. Zalum, kamu melakukan kezaliman berat-berat, tak apa, aku punya sifat ghafur. Ghafur kepada orang zalum. Ya ibna Adam in kunta dhallaman. Wahai anak Adam, apabila kamu itu sudah berpredikat, sudah bergelar zallamun, banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan kezaliman yang besar-besar, kamu lakukan pula berulang kali. Tak apa, aku kata Allah punya sifat Ghaffar. Inilah ghaffarun liman taba. Ayat Quran kan ada begitu. Inilah ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah tsumma tada. Itu dalam surah Thaha ayat 82 itu. Masya Allah. Sehingga saya ulangi sekali, tidak ada manusia sejahat apapun di muka bumi ini selagi ajal belum menjemputnya, melainkan Allah bagi dia peluang untuk bertaubat. Masalahnya, sama ada mereka memanfaatkan peluang tersebut yang Allah berikan atau tidak, itu urusan mereka. Allah dah bagi peluang terpulang. Sehingga saya pernah menyimpulkan begini. Karena ini yang saya dapat daripada belajar, saya pernah berkesimpulan begini. Dengan sifat inilah, ghafur, ghafir, ghafur, ghaffar ni, kepada ahli maksiat yang hebat-hebat belakang ni, sama ada maksiat yang masih amateur, namanya zalim, yang sudah mulai meningkat, ya semi-pro, namanya zalum, pelaku maksiat yang sudah profesional, namanya zalam. Sebanyak manapun dosa seseorang, sejahat manapun orang itu, sebesar manapun kesalahan, selagi ajal belum menjemputnya, peluang masuk surga masih terbuka. Saya ulangi, peluang masuk surga masih terbuka. Saya tak kata masuk surga, peluang masih ada. Jika mereka memanfaatkan peluang itu, ya masuk surga. Jika tidak, masuk neraka. Bukankah itu roja? Bukankah itu tafsir daripada Allah?
Bukankah itu tanda mahabbah Allah? Bukankah itu tanda rahmat Allah yang paling besar? Kenapa disia-siakan? Gitulah. Kalau orang sanggup berebut peluang perniagaan, berebut peluang beli barang murah, maklumlah grand sale. Nasib baik tahun ini supermarket tak ada buat grand sale sehingga hujung tahun tidak penuh supermarket karena corona. Kalau orang sanggup berebut, kalau orang sanggup tunggulah depan pintu pejabat jualan tiket murah. Kalau kau tebang, pejabat buka pukul 9, pukul 3 pagi sudah ada di depan. Takut nanti terlepas. Takkanlah manusia tidak mau, tidak bersedia untuk merebut peluang yang sangat besar ini. Yang sangat besar ini. Ini penting sekali. Saya utarakan, sangat penting sekali. Sebesar manapun, seberat manapun dosa seorang, selagi ajal belum menjemput, peluang masuk surga masih terbuka. Ini namanya tafsir, ini namanya rojak yang Allah berikan. Tapi juga ada inzarnya, juga ada khaufnya tadi saya katakan. Khaufnya macam mana? Begini. Sebanyak manapun amal soleh seseorang, sehebat manapun ibadah seseorang, selagi ajal belum menjemputnya, jaminan masuk surga belum ada. Saya ulangi. Sehebat manapun ibadah seseorang, sebanyak manapun amal solehnya, selagi ajal belum menjemputnya, jaminan masuk surga belum ada. Kenapa? Karena istilahnya sijil. Sijil ahli neraka, sijil ahli surga itu nanti baru akan diketahui oleh orang itu bila ia berpindah ke alam barzah. Bila ia berpindah ke alam barzah, barulah dia tahu. Oh, husnul khotimah. Oh, su'ul khotimah. Sekarang kita tidak tahu sebab ada orang yang masa hidup di dunia nampaknya macam calon ahli neraka. Rupa-rupanya di penghujung hayatnya husnul khotimah ada. Semasa hayatnya, hidupnya berpuluh-puluh tahun nampaknya macam ahli surga. Tengok ibadahnya, tengok tingkah lakunya. Wal'iyadzubillah tumadzubillah, di penghujung hayatnya su'ul khotimah. Jadi bila kita faham seperti ini, ya kita tidak akan putus asa untuk terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jamaah sekalian, sekarang lihat ayat yang surah Hud yang ketiga pula. Di situ ada kalimat yang perlu saya jelaskan. Anistaghfiru rabbakum tsumma tubu. Ada dua perintah, satu perintah istighfar, kedua perintah taubat. Istaghfiru itu amar satu, kedua tubu bertaubatlah amar. Kedua-duanya ini memanglah berkaitan dengan memohon mencari pengampunan, betul. Istighfar pun jadi tujuannya mencari mendapatkan pengampunan, ya. Kemudian tubu pun cari pengampunan. Tapi apa bezanya istighfar dengan taubat? Nah, istighfar minta ampun lah, taubat lah. Ya, betul. Pertama ya mas sekalian, yang ingin saya sampaikan, kalimah tsumma dalam ayat itu, istaghfiru rabbakum tsumma. Sering sekali saya sampaikan, tsumma ini bukan sekadar huruf ataf. Betul ya huruf ataf. Tapi ada huruf ataf dipanggil tartib wa tarohi. Ada huruf ataf tsumma, tartib
rutbi. Jadi ayat tubu ilallah itu dikaitkan dengan istighfiru. Tak boleh istighfar tanpa taubat itu. Ikuti dengan taubat. Kenapa pakai tuma? Kerana apa? Kerana kedudukan apa yang disebut selepas tuma lebih tinggi daripada yang disebut sebelum tuma. Mudah kata, taubat itu tingkatannya lebih tinggi daripada sekadar istighfar. Gitulah. Istighfar itu disuruh oleh Allah, minta ampun. Mungkin dengan ucapan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu istighfar. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Itu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu sayyidul istighfar. Itu istighfar. Bahkan sembahyang 2 rakaat, lepas itu mohon ampun. Itu istighfar sebetulnya. Itu masih dalam termasuk istilah istighfar. Ada yang lebih tinggi daripada sekadar istighfar. Dalam usaha kita mencari pengampunan Allah, apa dia? Taubat. So taubat itu lebih tinggi. Sebab taubat itu maknanya kembali. Maknanya kembali. Dahulu selalu saya contohkan yang paling mudah. Kalau kita katalah merusakkan ya barang orang, memecahkan windscreen kawan, kereta kawan, kan? Kita tak cukup hanya minta maaf ya, saya tak sengaja. Tadi saya tak sengaja, tak nampak pula kereta awak di situ. Jadi saya baling batu, terkena sini minta maaf. Kan tak cukup. Kalau sekarang minta itu nak istighfar, insya-Allah kawan si empunya kereta belum memaafkanlah. Itu istighfar. Mana taubatnya? Taubatnya bawalah kereta yang kita pecahkan di situ ke bengkel. Kemudian suruhlah bengkel itu tukar. Cik, tolong tukar cik mesin ini, tukar yang baru. Walaupun mesin yang kita pecahkan itu sudah lama, sudah 8 tahun, lalu kita baru. Lalu kita serahkan. Kawan, ini kereta awak sudah saya betulkan, tengok dah dapat mesin baru. Jadi balik asal lah. Kita lakukan, kita betulkan semula, itu namanya taubat. Setelah itu, ya minta maaf ya, minta maaf banyak, tadi saya tidak sengaja. Jadi kereta awak sudah elok semula, walau bagaimanapun saya minta maaf. Itu namanya istighfar dan taubat. Jadi istighfar itu hanya minta ampun, sementara taubat itu memperbetulkan. Jika asalnya dia berdosa kerana meninggalkan suruhan, maka taubatnya, ya lakukanlah suruhan yang ditinggalkan itu. Jika dia berdosa karena melanggar larangan selama ini dia berdosa karena melanggar larangan Allah. Dia tak cukup dengan istighfar tanpa meninggalkan larangan yang selama ini dilakukan. Tak boleh orang terus melakukan larangan Allah sambil istighfar. Tak boleh. Maksiat tetap dilakukan. Larangan Allah terus istiqomah dilakukan. Tapi istighfar astagfirullah, tak cukup. Mana taubatnya? Mana taubatnya? Demikian juga, tak cukup kalau kita sudah hanya taubat. Sudah buat apa yang disuruh, yang selama ini kita tinggal. Sudah tinggal apa yang ditegah, yang selama ini kita buat. Itu namanya taubat. Tak cukuplah tanpa istighfar. Nampak sombong sekali kita. Ya kalau taubat kita sudah memenuhi syarat. Maka, ya Allah ampunkanlah, ya Allah kesalahan kami. Boleh jadi, ya Allah, taubat hamba-Mu ini belum memenuhi syarat yang Engkau kehendaki. Belum sesempurna mana sebagaimana yang Engkau tetapkan. Bila ada kekurangan, ya Allah, dalam taubat hamba-Mu ini, ampunkan. Jadi kita bukan hanya sekadar minta ampun bagi kesalahan yang kita lakukan, tapi juga kita minta ampun dengan istighfar atas kekurangan kita dalam melaksanakan taubat. Hebat tak hebat kalau kita berfikir begitu dan beramal begitu kepada Allah, berinteraksi dengan Allah. Kita buat salah. Ibarat tadi, minta maaf banyak ya, kami ada ini. Walaupun miskin itu kita harus betulkan, minta maaf. Bukan sekali minta maaf karena tersilap, karena kita salah memecahkan windscreen kitanya, tapi jika juga minta maaf jika sekiranya windscreen yang kita ganti itu belum lagi
berkenan. Mungkin masih kurang elok kamu, walaupun itu musim baru, mungkin masih. Itu bukan tawaduk kita yang luar biasa. Jadi kalau istighfar tanpa taubat tidak cukup. Tapi orang kata, yalah kita mesti sembahyang taubat, itu taubat. Nama saya sembahyang taubat. Sembahyang 2 rakaat, karena Allah tidak ada peraturan khas bagi sembahyang ini, ya sudah sembahyang biasa 2 rakaat. Lepas itu mohon ampun. Orang kata itu sembahyang taubat. Itu sebenarnya belum masuk at-taubat, itu baru peringkat istighfar. Kenapa? Taubat mesti kembali apa dosanya, kita mohon ampun tu daripada dosa apa? Oh, dosa saya yakni dosa umpamanya dahulu gini. Ya, kalau dosanya berpunca, kalau dosa kita itu berpunca daripada sebab kita meninggalkan suruhan, maka lakukanlah suruhan itu, jangan ditinggalkan lagi. Bila dosa kita itu akibat melanggar larangan, ya sudah dihentikan, jangan dilanggar lagi. Itu taubatnya. Sehingga ibarat asal kita keluar daripada landasan, ibarat kereta api ini keluar daripada landasan, kita masuk balik ke dalam landasan. Dan kemudian minta ampun. Bukan sekedar minta ampun daripada kesalahan yang telah kita lakukan, tapi juga istighfar daripada kesalahan, kekurangan yang mungkin kita lakukan semasa kita bertaubat. Karena kita tidak tahu kadar kesempurnaan taubat yang kita lakukan menurut Allah ini seperti apa, kan kita tidak tahu. Dan baik rasanya bagi setiap hamba sentiasa merasa kurang dalam melaksanakan perintah Allah. Jangan merasa sempurna. Ya Allah, hambamu, engkau telah suruh hambamu ini untuk solat. Aqimus shalah. Dan hambamu telah solat, ya Allah. Dan hambamu telah lakukan sebaik-baiknya. Dan kamu fikir tidak ada cacat celah dalam solat yang hambamu lakukan tadi. Sehingga tidak ada alasan bagimu, ya Allah, untuk tidak menerimanya. Masya Allah. Ini luar biasa ini orang. Luar biasa ini orang berani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan, sentiasa merasa, ya Allah, ini sahajalah kemampuan hambamu melaksanakan perintah solatmu. Hambamu telah berusaha sekuat tenaga, semampu yang boleh, ya Allah. Tapi boleh jadilah solat yang baru saja hambamu lakukan ini masih jauh daripada kesempurnaan sebagaimana yang engkau kehendaki, ya Allah. Maka ampunkanlah dosa hambamu atas segala kekurangan. Karena hambamu belum mampu melakukan sebagaimana yang kamu kehendaki. Itu luar biasa itu. Itulah, jadi bila kita lakukan itu nanti Allah akan, ya aku ghafir, ya aku ghafur, ya aku ghaffar. Jadi sifat aku, kata Allah, sentiasa sesuai bagi siapa saja di antara kamu. Bagi kamu yang zalim, aku ghafir. Bagi mereka yang zalim, Allah ghafur. Bagi mereka yang zallamun, Allah Subhanahu Wa Taala Ghaffarun. Ghaffarun. Dan peliknya jemaah sekalian, okeylah, kalau kita berdosa, kemudian diberi peluang untuk bertaubat, dan kita berjaya membuat peluang, insya Allah hati kita senang. Hati kita bergembira. Bergembira kan sudah berjaya memperbaiki diri. Dibandingkan dengan gaya hidup kita masa-masa silam, ya Masya Allah, anugerah Allah, hanya kita rasa seronok, rasa gembira begitu. Dulu hidup kita gelap. Siapa yang tidak punya masa silam, istilahnya lah. Setiap kita pasti punya masa silam. Syaratnya kita terbuka dan jujur terhadap diri sendiri. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita. Dan sekarang kita sebenarnya sudah berubah. Dan kita merasakan perubahan dalam hidup kita ini, walaupun belum sempurna. Pasti hati kita gembira. Rasa seronok, saya sudah seperti ini sekarang, berbanding dahulu lah. Bila berbanding minggu lepas, berbanding bulan lepas, tahun lepas, ya ada rasa kepuasan.
gembira. Tapi tahukah kita jemaah sekalian, kegembiraan kita kerana kita bertaubat itu belum seberapa berbanding kegembiraan Allah melihat hambanya bertaubat. Jika kita bergembira karena kita bertaubat kepada Allah, bertaubat, Allah lebih gembira daripada kita karena melihat kita bertaubat. Jadi Allah ni kalau membalas sentiasa lebih. Gitulah. Apalagi membalas kebaikan. Digandakan paling tidak 10 kali ganda. Di dalam sebuah hadis, saya sampaikan. Ini termasuk rahmat juga, ini mahabbah Allah. Rahmat Allah, kalau mahabbah Allah, kerana bila Allah nak memberi balasan itu jemaah sekalian, apalagi balasan kebaikan, itu bukan sama dengan kebaikan yang kita lakukan. Digandakan. Bukan itu namanya tanda kasih sayang. Kita istilahnya mempersembahkan satu amalan kepada Allah. Dan Allah terima. Allah balas pula dengan 10 kali ganda. 700 kali ganda. Kita berjalan mendekatikan diri pada Allah dengan satu jengkal. Masya Allah. Allah dekatkan dirinya, zatnya pada kita satu hasta. Kita dekatkan diri pada Allah berjalan kaki. Allah pula mendekatkan dirinya pada kita berlari-lari. Kegembiraan Allah itu sangat-sangat luar biasa. Bila melihat hambanya mau bertaubat. Lebih dahsyat daripada kegembiraan hamba yang mengalaminya. An Anas bin Malik radhiyallahu an, saya bacakan hadisnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu asyaddu farahan bi taubati abdi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat gembira menerima taubat hambanya. Melihat hambanya bertaubat dan kemudian Allah menerima, luar biasa. Ada hamba buat salah, lalu minta ampun, dan Allah beri kemana? Gembira luar sekali. Luar biasa. Hina yatubu ilaih, ketika hamba itu bertaubat kepadanya. Kepada Allah. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi'ardin flatin. Kegembiraan Allah itu melebihi daripada kegembiraan seseorang kamu yang sedang mengembara di tanah lapang, padang pasir ke apa itu, ya. Bermusafir di padang pasir. Kemudian fanfalatat minhu, hilang kendaraannya. Unta yang ditunggangi lari. Sedangkan unta tadi membawa bekalan makanan, keperluan perjalanan, alaiha tu'amuhu wa sarabuhu, habis. Bukan hanya sekadar kehilangan kendaraannya, unta tunggangannya, tapi semua bekalan perjalanan lenyap. Cari sana, cari sini, faisa minha, tak jumpa. Sedangkan ia di tanah yang sepi, kawasan yang sepi, ya padang pasir. Faisa lalu dia putus asa, fa'atas syajarah, lalu dia pun rehat di bawah pokok. Nabi buat perumpamaan ini. Lihat bawah pokok, fattaja'a fi dhilha, lalu tertidur, bersandar dan tidur bawah pokok tadi. Memikirkan nasibnya macam mana nih. Nak minta tolong pada siapa lah, perjalanan masih jauh, tunggangan tak ada, nak makan makanan tak ada, nak minum minuman tak ada. Putus asa dia. Tertidur di bawah pokok. Qad aisa min rohalati. Putus asa karena mencari di mana unta kendaraannya lari. Fa bainama huwa kadzalik idza huwa biha qaimah, ketika dia dalam keadaan bawah pokok, dia mungkin mengantuk tidur sekejap, terjaga, fa idza huwa biha,
tiba-tiba untanya yang hilang itu ada berdiri depannya. Qaimatun indah. Datang berdiri di hadapannya dengan bekalan perjalanannya. Tidak ada yang hilang sedikit pun. Fa akhadha fi tami, lalu cepat-cepatlah orang ini memegang tali unta itu di bangnya. Qala dan thumma qala min syiddatil farah. Sangat gembira. Karena terlalu gembira menemukan semula atau terjumpa semula kendaraannya, karena tunggangnya datang semula ke tempatnya. Karena gembiranya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia terbalik. Karena terlalu gembira, ia tasalsul. Dia kata, Allahumma ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Itu kan sebenarnya ucapan syirik itu. Itu ucapan musyrik ya sekalian. Tapi dia ucapkan itu tak sebenarnya karena begitu gembira hingga tasalsul. Tak sedar tu. Akhta'a min syiddatil farah. Ia tersilap mengucapkannya karena terlalu gembira. Tahukah kita jemaah sekalian? Allah bukan sekadar tidak marah, tidak murka pada hambanya yang berkata, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Tapi Allah lebih gembira daripada orang itu. Melihat dia, Allah lebih gembira melihat hambanya yang mau bertaubat. Bayangkan, kalau orang yang menemukan tunggangannya tadi gembira, dan susah nak dibayangkan, hingga mengucap kalimatnya pun tersilap. Nabi kata, Allah lebih gembira daripada itu. Bila melihat hambanya yang berdosa, kemudian minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah sekalian, yang Masya Allah dijanjikan oleh Allah kepada kita, terpulang pada kita nak memanfaatkan pulangnya atau tidak. Mudah-mudahanlah apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat pada saya. Sebenarnya masih banyak perkara yang saya sampaikan untuk 2 ayat ini. Saya sediakan nota yang agak panjang ini. Ya. Jadi insya Allah nanti saya sambung sedikit lagi. Hanya saja saya berharap apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya. Alhamdulillah kalau dapat dimanfaatkan oleh para pendengar sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.